Dalam dunia usaha, utang piutang adalah hal yang lumrah terjadi. Namun, bagaimana jika seorang komisaris memindahkan utang pribadinya menjadi tanggungan perusahaan, sementara perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan? Persoalan inilah yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah putusan penting dari Mahkamah Agung yang akan dibedah dalam video ini. Kasus ini bermula dari sebuah perusahaan bernama PT SB Kron Pratama. Komisaris perusahaan tersebut, Agus Hartono, memiliki utang pribadi sebesar 79 miliar rupiah yang dialihkan kepada perseroan. Melalui serangkaian akta notaris dan keputusan pemegang saham, utang pribadi tersebut kemudian dialihkan sehingga menjadi tanggungan perseroan. Yang menjadi persoalan, pengalihan ini dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sebelum perusahaan tersebut dinyatakan pailit, sehingga perseroan yang sedang mengalami kesulitan keuangan justru dibebani utang tambahan yang bukan berasal dari kegiatan usahanya. Setelah PT SB Kon Pratama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2018, kurator yang ditunjuk untuk mengurus harta pailit menemukan adanya indikasi kejanggalan dalam pengalihan utang tersebut. Kurator menilai bahwa tindakan ini merugikan para kreditor, sehingga diajukanlah gugatan yang dikenal dengan istilah Aksio Pauliana. Pada tingkat pertama, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Kurator kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat inilah terjadi perubahan signifikan, karena Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan menyatakan seluruh rangkaian akta pengalihan utang batal demi hukum. Guna menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang menitik beratkan kajian pada prinsip-prinsip hukum, norma yang berlaku, serta berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan kepailitan, aksio pauliana, dan keabsahan suatu tagihan. Digunakan juga dua pendekatan, yakni pendekatan kasus dan juga pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, keabsahan pengalihan utang pribadi komisaris kepada perseroan ditentukan oleh beberapa syarat. Pertama, pengalihan tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, serta sebab yang halal. Kedua, pengalihan tersebut harus memenuhi prinsip itikat baik dan kepatutan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur dan transparan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta tidak merugikan perseroan maupun kreditor. Suatu pengalihan utang dapat dikatakan berpotensi cacat hukum apabila komisaris membebankan utang pribadinya kepada perseroan tanpa didukung kewenangan korporasi yang sah, misal tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham, serta apabila ditemukan ketidakjelasan mengenai objek dan jaminan yang dialihkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keabsahan suatu tagihan tidak cukup dinilai dari adanya akta atau formalitas hukum semata. Hal yang menarik dari putusan ini adalah Mahkamah Agung tidak hanya menilai keabsahan perjanjian dari sisi formal semata. Meskipun akta notaris yang digunakan telah sesuai prosedur dan disetujui oleh rapat pemegang saham, Mahkamah Agung tetap menelaah lebih lanjut apakah tindakan tersebut memenuhi prinsip itikat baik dan tidak merugikan pihak lain. Transaksi ini kemudian dinilai sebagai bentuk self-dealing transaction, yakni transaksi yang hanya menguntungkan pihak yang memiliki kepentingan pribadi, dalam hal ini komisaris, sementara perseroan dan kreditor menanggung kerugiannya. Oleh karena itu, meskipun secara administratif tampak sah, secara substansi pengalihan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Walaupun pertimbangan hakim pada putusan tersebut sudah baik, penelitian ini turut memberikan beberapa catatan kritis. Pertama, putusan tersebut belum menjelaskan secara eksplisit parameter yang digunakan untuk menentukan kondisi kesulitan keuangan suatu perusahaan. Kedua, terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikat baik, karena transaksi yang dilakukan dapat saja dibatalkan meskipun pihak tersebut tidak mengetahui adanya persoalan di baliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan
perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter kerugian dan itikat buruk agar penerapan hukum kepailitan tetap memberikan kepastian sekaligus keadilan bagi seluruh pihak. Dari kasus PT SB Kon Pratama ini dapat dipahami bahwa keabsahan suatu perjanjian secara formal tidak serta-merta menjamin keadilan secara substansi. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai hukum kepailitan di Indonesia. Terima kasih.